Tapi ketika diminta laporan, yang ngirim gor 20 ya nggak salah. Sekarang baru 6. Sekarang ya triwulan baru 6. Nggak tahu Jember sudah belum? Sudah, alhamdulillah. Nah, gitu. Jadi memang kelemahan kita itu di situ. Makanya itu saya tuh bagaimana caranya menumbuhkan semangat pencatatan. Ya memang betul sih, ada yang mengatakan kiai-kiai kita jangan ria dengan kebaikan. Oke, saya setuju. Tapi ini kebaikan organisasi. Kalau kita nggak ria, kalah dengan sebelah. Nggak apa-apa kita, ibaratnya dulu saya dari pondok, waktu di pondok itu, lo apa cong, mbak cong, mau ngasih sedekah ayah dan mertua lo apa? Istilahnya itu ria, biar kelihatan opo gitu kan, mantu sedekah, sholat begitu kan. Itu nggak apa-apa, karena itu nanti akan menjadi kebiasaan sehingga riaknya itu hilang. Nah ini coba kita membiasakan diri, nggak apa-apa kita foto, kita nanti kan rasa riak itu akan hilang dengan sendirinya. Biasa. Ya? Sudah biasa. Ya, akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, ini yang perlu kita fahami bersama, bahwasanya pelaporan itu juga harus perlu foto, karena itu pertanggungjawabannya ke donatur. Karena kalau kita tidak melaporkan itu, kayak kemarin misalkan koin muktamar itu kan digalang sebelum COVID. Gitu. Kemudian pas COVID ada instruksi dari PBNU, koin muktamar boleh dialokasikan untuk COVID. Waktu itu saya dengan ketua tidak sepakat dengan itu. Oh, janganlah, koin muktamar ya koin muktamar. Kalau COVID ya kita galang lagi. Memang ada sebagian cabang yang mengalokasikan dana muktamar untuk COVID. Itu tidak apa-apa karena sudah ada instruksi dari PBNU. Cuma itu kan akadnya adalah akad koin muktamar. Ibaratnya kita akad aku sedekah untuk masjid misalkan. Nah tiba-tiba jenengan dialihkan ke madrasah. Ini kan juga donatur juga gelo akhirnya. Nah, apa? Ya beda rasa anaknya juga gitu. Nah, makanya koin muktamar itu kami tahan, kami simpan. Akhirnya ketika muktamar dilakukan, kita setor 1,4 miliar. Nah itu jadi administrasi pengelolaan keuangan itu harus kita lakukan supaya Lazisnu ini semakin dipercaya oleh masyarakat. Kalau tidak begitu ya tidak bisa. Kita itu tidak bisa. Ya. Lazisnu Porong misalkan. Lazisnu Porong itu menggunakan masjid sebagai mikot. Ya, masjid sebagai mikot gerakan kemandirian. Misalnya nanti ada kotak yang berbeda. Ada kotak infak untuk masjid, ada kotak infak untuk Lazisnu. Ya. Dan warga sekitar masjid itu dikoordinir oleh masjid. Sehingga pelaporannya di masjid, di papan masjid itu kan setiap masjid kan punya apa? Papan. Nah itu pelaporannya di situ. Jadi masyarakat juga tahu gitu. Ada juga kalau memang diperlukan dengan RT, kerjasama dengan RT RW, di balai RT itu dipampangkan aja. Karena kan koin ini kan bagian dari istilahnya itu jimpitan ya, jimpitan. Kalau di rumah saya itu jimpitan istilahnya. Sehingga masyarakat yang membantu, apalagi kalau sudah kesusahan dibantu aqua, dibantu ini itu kan sangat luar biasa senangnya. Saya sendiri kalau musibah ya ketika ada orang yang datang bawa-bawa itu juga senang juga gitu. Sehingga itu menjadi semangat kita untuk melakukan infak dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita diskusi lepas ya, tidak usah direkam. Nanti biar kita coba untuk kami di wilayah itu juga perlu masukan dari panjenengan. Monggo misalkan panjenengan minta apa ke wilayah. Ya asalkan jangan minta yang macam-macam. Kalau program kemarin alhamdulillah kita punya uang sekitar 300 juta dana zakat, 200 juta dana infak. Dana zakat itu kemarin saya diskusi dengan ketua wilayah, ini mau dikemanakan. Nah, kami punya program namanya zakat produktif. Setiap cabang itu kita alokasikan 10 juta. Ada 35 cabang sehingga kurang 50 juta. Tapi itu sudah kembali, bahkan sudah lebih yang masuk lagi. Ya memang zakat produktif itu perlu mengangkat mustahik menjadi muzaki.
Itu sangat perlu sekali kita, apalagi sekarang ini UMKM itu perlu sangat digencarkan lagi. Tidak hanya zakat produktif, tapi infak produktif itu juga perlu. Infak produktif itu perlu. Jadi tidak hanya memberi dan memberi konsumtif, tapi juga bagaimana mereka itu ada kemandirian secara ekonomi dan secara keluarganya. Ya nanti mungkin bisa dikembangkan zakat produktif dan infak produktif, kami titip. Nanti jenengan minta apa, kami akan coba musyawarahkan. Nanti kami akan bantu sekuat tenaga, karena wilayah ini tugasnya begitu itu, mendengar, menyerap aspirasi lah bahasanya itu, kalau bahasa Kak Aryudi, menyerap aspirasi masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini wawancara. Ini dampingi. Dapat 2 orang kurang 1. Atang bagian Pak. Ayo anu, masker wudhu. Kereng. Mohon izin dengan Gus siapa? Abdul Rasid, Ketua Cabang Ladisnu Jember. Gus agenda harian apa? Saat ini kita adalah silaturahim dengan Ladisnu Kecamatan Zona 1 yang terdiri dari Kecamatan Sumber Baru, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Semboro, dan Kecamatan Salsari yang dilaksanakan di kediaman atau di kantor Ladisnu Kecamatan Semboro, dan juga sekaligus menghadirkan narasumber dari Sekretaris BW Ladisnu Jawa Timur, Gus Gunawi, yang hadir di sebelah saya. Setelah melihat cara kerja dari Ladisnu Semboro, Gus, bagaimana menurut Gus? Ya, setelah kami amati dari beberapa Ladisnu yang sudah berjalan di Kabupaten Jember, alhamdulillah Ladisnu Semboro sudah menunjukkan kinerjanya yang luar biasa. Dari awal mereka menargetkan dalam 1 tahun 100 juta, namun dalam waktu 9 bulan setelah dilantik sudah melebihi dari 100 juta. Jadi sudah melebihi target dari pengelolaan dana zakat infak dan sedekah di wilayah Kecamatan Semboro. Harapannya kira apa dan pesannya apa, Gus? Harapannya tentunya ke depan terus meningkatkan kinerja dan terus hadir di tengah-tengah masyarakat, dan dengan cara profesional mengelola amanah warga kita dalam pengelolaan zakat infak dan sedekah, tentunya dengan program-program yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan berdampak memberdayakan masyarakat. Salah satunya kami pada siang hari ini menyerahkan zakat produktif berupa bantuan hewan ternak kepada warga di wilayah Kecamatan Semboro melalui Ladisnu Semboro, yaitu berupa kambing. Harapannya nanti kambing tersebut bisa dikelola, bisa diternak, sehingga kemudian bisa memberdayakan mereka dengan hasil anak-anaknya itu. Kemudian harapannya nanti dari penerima itu yang saat ini sebagai penerima zakat, mustahik zakat, kedepannya diharapkan bisa menjadi muzaki, yaitu orang-orang yang memberikan zakat. Ada hal-hal lain yang perlu disampaikan, Mas? Di sini juga momen bagi kami pengurus Ladisnu di zona 1 kecamatan, dan juga tidak hanya zona 1, dihadiri dari Kecamatan Jigawa, adalah media untuk sharing, silaturahim, dan menyampaikan ide-ide yang luar biasa. Bahkan tadi dari pelaksanaan pengelolaan zakat infak sedekah di ranting mana Beteng sudah berjalan cukup baik, dan akan memberdayakan warga mereka melalui pemberian voucher bagi masyarakat yang tidak mampu untuk berbelanja di toko-toko atau warung-warung kelontong. Jadi ada 2 manfaat, yaitu memberikan bantuan kepada warga kita yang tidak mampu, kemudian juga memberdayakan masyarakat kita, memberdayakan ekonomi masyarakat kita melalui belanja di warung-warung atau toko-toko kecil di warga kita. Itu aja, Gus. Oke. Terima kasih.